opini publik ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi kebenaran. Kebenaran, jas kebenaran, akan kita dapatkan dalam sidang pengadilan dengan barang-barang bukti dan alat bukti yang disajikan di ruang pengadilan. Disitulah hakim akan menemukan kebenaran sejati tanpa dipengaruhi oleh opini publik. Kebijakan dari Nadiem itu sepanjang penglihatan kami dari sisi hukum, menurut kami ya memang kebijakan itu bisa dikatakan benar. Tapi ada kerugian yang dikatakan oleh jaksa bahwa ada kerugian negara di situ. Niko Wijaya pulang dari Amerika, dia ditawarkan jadi CEO BRI Ventures. Ujung-ujungnya dia dikriminalisasi, dijadikan tersangka. Siapapun jadi takut membuat kebijakan. Wali kota, bupati, gubernur akan takut semua membuat kebijakan. Kalau mereka semua takut membuat kebijakan, investasi kita, iklim investasi kita di negara kita akan jelek semua. Punya superhero kayak Hulk, tapi penegakannya itu jadi kriminalisasi semua. Kasus yang melibatkan Nadiem Makarim dan Niko Wijaya seolah menghadirkan fenomena baru dalam dunia peradilan. Publik kini tidak hanya menunggu putusan hukum, tapi juga mempertanyakan bagaimana tanggung jawab pidana ditelusuri. Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan apakah proses hukum benar-benar mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Kasus Nadiem ini menarik sekali. Banyak sekali para pakar hukum berkata di sini, memberikan apa analisa mereka, dan di sini kita para yang mahasiswa yang baru belajar akan mendapatkan pengetahuan tentang ilmu hukum di sini dan praktek-prakteknya. Nah, tadi yang dikatakan apakah kebijakan Nadiem itu bersalah atau tidak? Ini karena ini sudah masuk dalam tahap peradilan dan sekarang tahapan sudah masuk ke jawaban dari penasihat hukum terhadap replik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Di sini kita akan melihat apakah kebijakan Nadiem itu akan berakibat sesuatu yang salah. Dalam analogi tadi Abang mengatakan bahwa Tujuannya kan mulia, gitu. Ya. Tujuannya mulia, hanya memang prakteknya itu yang terkadang kita harus berbenturan dengan sebuah sistem, gitu. benar. Jadi memang tujuan awal Nadiem itu dalam pengadaan Chromebook ini tujuannya bagaimana semua masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan lewat internet yang didapatkan dalam Chromebook, di mana laptop itu dilengkapi dengan satu program Chromebook. Nah, disinilah tujuan Nadiem untuk anak-anak Indonesia mendapatkan pengetahuan yang cepat dan bermanfaat. Tujuan mulia itu yang sekarang oleh jaksa penuntut umum dikatakan salah. Sementara dikatakan salah. Kita tunggu nanti putusan hakim apakah itu salah atau itu tidak salah. Kadang-kadang apa kebijakan itu, kebijakan dari dari pemerintah bisa dikatakan salah, bisa juga itu tidak salah. Nah, kebijakan dari Nadiem itu sepanjang penglihatan kami dari sisi hukum, menurut kami ya memang kebijakan itu bisa dikatakan benar. Karena tujuannya, kita lihat tujuannya mulia memang. Bagaimana anak-anak Indonesia mendapatkan pengetahuan lewat internet ini. Tapi ada kerugian yang dikatakan oleh jaksa bahwa ada kerugian negara di situ. Inilah yang harus dibuktikan oleh jaksa. Di mana kerugian negara itu? Nah, kalau kemarin sudah ada perdebatan bahwa BPK mengatakan tidak ada kerugian, tapi BPKP mengatakan itu ada kerugian. Ini harus dibuktikan. Kerugian itu adakan hubungan sebab akibat. Pengadaan ini mengakibatkan kerugian. Kerugiannya apa? Gitu kan? Apakah itu kerugian hanya dengan materi, di mana jaksa menyandingkan, oh kalau beli ini tidak rugi, tapi karena beli Chromebook jadi kerugi. Sekarang acuannya dari mana? Apakah itu ada acuan, ada parameter sebelumnya?
Sedangkan program Chromebook ini baru diciptakan oleh Nadiem pada saat dia menjadi menteri. Jadi sebenarnya tidak ada parameter sebelumnya, tidak ada acuan sebelumnya bahwa harus diadakan laptop, harus diadakan Chromebook, atau harus diadakan apa sebelumnya. Nah, karena ini tidak ada acuan, sehingga Pak Nadiem membuat satu program untuk menciptakan pengadaan Chromebook tersebut. Nah, setelah dilakukan pengadaan Chromebook itu dan dilihat ada kerugian, berarti kan ada parameter yang disandingkan oleh jaksa dan dia mengatakan bahwa ini negara mengalami kerugian. Nah, sedangkan banyak kita lihat dari beberapa persidangan itu dibuktikan kalau ngambil si ini ruginya sekian, kalau ngambil si ini ruginya sekian, kalau ngambil Chromebook ruginya sekian. Nah, dakwaannya ruginya kurang lebih hampir 2 triliun yang dibilang. Tapi dibuktikan sama Nadiem bahwa itu tidak ada kerugian. Karena justru mengalami keuntungan kalau menggunakan peralatan yang lain. Nah, disinilah jadi dilema ya para pakar hukum melihat dari sisi berbagai macam sisi, apakah ini menjadi satu perkara pidana dengan menggunakan Chromebook negara menjadi rugi. Nah, ini banyak sekali pendapat para pakar hukum yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan pidana, tapi ini sebenarnya kesalahan administrasi. Jadi memang hukum pidana itu kan tidak boleh digunakan secara sembarangan atau tidak boleh digunakan pada tahapan pertama adanya kejadian. Hukum pidana itu harus digunakan di dalam tahapan akhir. Jadi hukum pidana ini bisa digunakan bila tidak ada hukum lain yang bisa menjangkau itu. Nah, kalau saya lihat di sini sebenarnya masih ada hukum lain, yaitu hukum administrasi. Karena program pengadaan Chromebook ini sebenarnya kan belum ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya. Jadi kalau diadakan oleh menteri yang baru, itu wajar-wajar saja. Sah-sah saja. Berarti poinnya Bang, antara kasus Nadiem dan kasus Niko ini sebenarnya bukan murni kasus korupsi ya Bang? Karena ada perdebatan mengenai kriminalisasi keputusan bisnis dan kebijakan gitu. Ya, kasus Nadiem dan kasus Pak Niko Wijaya ini dua kasus yang berbeda ya. Karena kita tahu Pak Nadiem ini adalah seorang menteri pendidikan, dan membuat kebijakan yang dikatakan jaksa ini merugikan keuangan negara. Nah, Pak Niko Wijaya ini adalah CEO dari BRI Ventures. BRI Ventures ini siapa sih? BRI Ventures adalah anak usaha daripada Bank BRI. Nah, artinya BRI Ventures ini bukan BUMN. Anak usaha dari BUMN bukan BUMN. Jadi di mana dikatakan merugikan keuangan negara? Jaksa menuntut dia 11 tahun penjara dengan dakwaan merugikan keuangan negara. Di mana kerugian keuangan negara yang dia lakukan? Sedangkan dia adalah anak usaha daripada BRI. Di sini berlaku hukum korporasi. Undang-undang PT yang dikedepankan di sini untuk si BRI Ventures. Dia sebagai direktur utama dari BRI Ventures, apabila ada kesalahan dalam penggunaan anggaran daripada BRI Ventures, ya kita mintakan pertanggungjawaban kepada dia. Kalau memang ada dugaan atau dugaan itu sudah ada bukti bahwa dia menerima dana atau ada aliran dana ke dalam rekening pribadi dia, bisa kita pakai pasal pidana penggelapan dalam jabatan dalam kaitannya dengan undang-undang korporasi. Tidak serta-merta dikenakan dengan undang-undang tipikor. Dia bukan siapa-siapa, bukan pejabat negara, bukan pelaksana negara, bukan bupati, wali kota, bukan gubernur, bukan. Dia direktur daripada satu badan usaha, yang mana badan usaha itu adalah anak usaha dari BUMN. Penyertaan modal terhadap BRI Ventures bukan oleh negara langsung, tapi penyertaan modal oleh di BRI Ventures adalah BUMN BRI.
Kalau BUMN, penyertaan modalnya dari negara langsung, dari Kementerian Keuangan. Itu bedanya. Anak usaha dari BUMN bukan BUMN. Jadi dia, menurut saya, nggak layak dia didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jika setiap keputusan yang berujung kerugian dapat dipidanakan, bagaimana dampaknya terhadap inovasi dan keberanian mengambil resiko? Sekarang kalau kita kaitkan dengan film-film, misalnya ya film Avengers, Tony Stark menciptakan apa namanya tadi? Semacam teknologi. Teknologi ya, semacam teknologi. Dan teknologi ini tujuannya mulia buat banyak orang, bisa bantu banyak orang. Begitu juga Prof. Banner menciptakan satu formula yang dia pinginkan, di mana karena itu dilatar belakangi oleh satu keadaan hukum yang tidak menentu di kota itu, sehingga dia bilang, ini aparat hukumnya udah nggak berguna semua, jadi saya mendingan ciptakan Hulk aja, supaya Hulk lah yang melakukan penegakan hukum gitu. Nah sekarang Niko Wijaya pulang dari Amerika, dia ditawarkan jadi CEO BRI Ventures. Ujung-ujungnya dia dikriminalisasi, dijadikan tersangka. Dituntut 11 tahun dengan pasal dugaan dakwaannya adanya kerugian keuangan negara. Ini kan investasi. BRI itu berinovasi, dia temukan seorang Niko Wijaya yang ahli dalam investasi, diciptakanlah BRI Ventures dengan dulu Kuptani. Ternyata keadaan negara, keadaan dunia tidak baik-baik aja. Yang dulu Pak Jokowi mengatakan, ini investor-investor ini berinvestasi dalam satu aplikasi itu bisa menciptakan lapangan kerja dan keuntungan yang luar biasa, contohnya Gojek gitu ya. Nah, itu yang diinginkan BRI pada saat itu. Si Niko Wijaya ini menciptakan satu aplikasi atau gagasan apa yang dia masukkan di dalam BRI Ventures. Ternyata tidak sesuai harapan. Awalnya mereka berharap bahwa investasi ini akan berkembang dan akan menghasilkan banyak-banyak inovasi dan banyak penghasilan di luar penghasilan utama dari BRI sebagai bank gitu ya. Ternyata tidak sesuai harapan dan akhirnya terjadi kerugian. Nah, begitu terjadi kerugian, jaksa mengatakan ini kerugian negara. Agak aneh buat kita nih. Kita orang yang belajar hukum, ini agak aneh. Bagaimana saya nih, misalnya saya pegawai Bank BRI. Bank BRI adalah BUMN. Tanggal 30 saya terima gaji dari Bank BRI. Gaji itu saya terima kontan, tunai. Saya masukin di dompet saya. Saya naik mikrolet. Di mikrolet saya dicopet sama orang duit itu. Dompet saya dicopet. Nah, yang tukang copet itu merugikan keuangan negara bukan? Agak aneh. Uang BRI yang sudah disertakan ke BRI Ventures adalah korporasi. Dan dia berkiblat ke undang-undang korporasi. Undang-undang PT. Dia bukan anak usaha, bukan BUMN lagi. Tapi si BRI adalah BUMN. Karena itu tadi saya bilang tadi, penyertaan modalnya dia diberikan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan si BRI Ventures penyertaan modalnya diberikan oleh BRI. Jadi dia bukan BUMN. Tidak pantas atau tidak layak ada kerugian di situ, dia dikenakan Undang-Undang Tipikor. Nah, orang-orang yang seperti mereka ini akan takut berinovasi. Seperti kasus Nadiem. Ada konsultan di situ, IBAM. Dia datang dari Amerika, mau mengabdi kepada negara kita dengan memberikan advice yang bagus.
Dan dia meninggalkan pekerjaan dia yang menghasilkan duit yang mungkin jauh lebih besar dari yang sekarang. Tapi tujuan dia mulia. Tujuan dia bagaimana ini negara kita maju dengan ada inovasi-inovasi baru. Tapi setelah ada kerugian, dia dikatakan merugikan keuangan negara. Wah, ini siapapun jadi takut berinovasi nih. Siapapun jadi takut membuat kebijakan. Wali kota, bupati, gubernur akan takut semua membuat kebijakan. Kalau mereka semua takut membuat kebijakan, investasi kita, iklim investasi kita di negara kita akan jelek semua. Tapi di Indonesia sendiri sudah memiliki batasan yang jelas belum Bang antara bad policy dan business decision dan tindak pidana korupsi? Sudah. Itu sudah dibatasi dengan aturan-aturan yang ada. Di lembaga-lembaga negara sudah diatur SOP daripada si menteri sampai ke jajaran di bawahnya itu untuk melakukan pengadaan itu sudah diatur pengadaannya seperti apa. Ada Kepres dari Kepres 2025 ya kalau nggak salah terbaru yang mengatur pengadaan itu seperti apa. Pengadaan barang dan jasa maksudnya ya. Nah di sini kan yang menjadi ruang adanya pidana korupsi itu adalah di pengadaan barang dan jasa itu. Kita sudah diatur kemarin, pengadaan barang dan jasa itu lewat e-katalog. Tapi ternyata e-katalog itu masih juga disimpangkan untuk jadi lahan korupsi. Kenapa? Karena pengadaan melalui e-katalog benar, lewat e-katalog. Tapi untuk mengatakan, oke, perusahaan A, saya setuju, itu jari-jari orang. Jari-jari manusia. Nah, bagaimana manusia ini dipengaruhi oleh orang-orang yang notabene pingin dia yang dimenangkan. Pasti ada sesuatu yang dijanjikan, ada sesuatu yang diberikan. Belum murni kita, lewat e-katalog aja sudah pasti benar nih pengadaan barang dan jasa. Enggak juga. Kalau setiap kebijakan yang gagal dan setiap investasi yang rugi berpotensi berujung pidana, apakah kita sedang memperkuat pemberantasan korupsi atau justru membangun budaya takut mengambil keputusan? Karena ujung-ujungnya tidak akan muncul superhero kalau seperti ini, Bang. Ketakutan duluan nanti, Bang. Benar, itu tadi yang saya bilang. Kalau penegakan hukumnya dengan melawan hukum, nggak ada lagi orang-orang baru yang pingin, saya pingin jadi wali kota, saya pingin jadi bupati, saya pingin jadi gubernur. Takut jadi penjara. Siapa yang berani penjara? Sekarang iya di penjara, 1 hari dikurung langsung kayak, udah ketakutan dia di penjara. Siapa yang mau berinovasi kalau seperti ini? Takut inovasinya nanti merugikan keuangan negara katanya. Susah orang. Niko Wijaya yang kemarin pulang dari mana datang dijadikan CEO BRI Ventures, dia katakan kemarin, kalau begitu saya nggak mau pulang kalau tahu begini. Saya dijadikan CEO dengan gaji sekian, bukan gaji yang saya tunggu atau gaji yang saya harapkan, tapi bagaimana ilmu saya ini bisa saya terapkan di negara tercinta ini. Bagaimana negara tercinta ini bisa mengambil manfaat dari apa yang kami ini sudah pelajari di luar negeri. Itu sebenarnya. Nah, kalau mereka aja sudah takut untuk pulang, jangan harap kita akan maju. Jangan harap Indonesia punya superhero, Bang. Jangan harap Indonesia punya superhero kayak Hulk. Gitu. Punya superhero kayak Hulk. Tapi penegakannya itu jadi kriminalisasi semua. Nah, kembali lagi kepada orang-orang di luar ini. Terkadang karena sudah terjepit, dia bilang dia dikriminalisasi. Ada juga yang seperti itu. Sudah kejepit, sudah terbukti kesalahannya, dia membangun opini baru bahwa dia dikriminalisasi. Padahal jaksa sudah menemukan bukti-bukti
Apalagi kalau jaksa menemukan bukti ada aliran dana ke rekening pribadi atau rekening saudaranya atau rekening siapapun yang nanti akan diambil oleh orang itu. Dia membangun opini, nyewa buzzer semua, bahwa dia dikriminalisasi. Nah, di ruang pengadilan itulah tempat kita membuktikan apakah dia dikriminalisasi atau hukum ada untuk melindungi keadilan. Hukum ada untuk lindungi kebenaran. Butuh hukum, hanya Abang Hukum. Oke?